sawiyan ala siratin mustaqim. Dibaca. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Di akhirat nanti orang beriman itu terus akan bersinar, ada cahaya. Dari maka nanti Bilal kelebihannya apa? Suka wudu, batal wudu. Sehingga nanti bersinar di akhirat. Kalau wudu diperluas itu ya, diluaskan dalam membasuh wajah kita karena supaya nanti bersinar. Jadi amal soleh kita itu ada kaitannya dengan sinar di dalam hati. Sinar di dalam hati ada kaitannya dengan lapang dada, ada kaitannya dengan tenang, tentram. Dan ada kaitannya fa inna ma'al usri. Bapak Ibu bayangkan ya, Rasulullah mulai cilik yatim, ditinggal mati bapak, ditinggal mati ibu, seorang Tomo sinten kakek. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal. Temen sinten Abu Thalib pamannya yang paling miskin, anaknya kakek mengembala kambing dagang. Terus nikah sama Khadijah jadi sugih. Kocok-kocoknya sugih sahabat Abu Bakar, Utsman, sugih. Terus nopo maneh disakiti oleh orang-orang kafir, diomongi wae ngoten niku sampai dilempari kakinya berdarah. Hijrah dari Mekah ke Madinah bawa nopo? Miskin malah kan? Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah omah digawa nopo? Teng Madinah ya nopo? Kadang dia nopo tempat enggak. Ya nopo caranya di persaudaraan iki dulur iki. Melok ini. Enten sing manggen teng masjid mawon namanya Al-Sufa. Lalu wonten yang berdagang, Abdurrahman bin Auf jadi kaya raya di Madinah. Sulit nama mata, berat nama mata. Tapi Rasul bahagia nama mata. Bahagia, tenang nama mata, tentram. Nama alam nasroh, dadanya lapang. Makanya mau biar sing jembar oleh hati, mata gitu. Ini ada kakaknya sulam atau sing jembar hati. Mau nasihat sih. Tapi sing jembar hatimu mau tahu nanti. Ya apa solusinya kan gitu nih. Dibaca yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Ada 3 sahabat pernah melakukan kesalahan. Boten tomo perang talu pisan tok ning boten tomo perang. Niku koyo dihimpit oleh. Lalu taubat, begitu taubat menangis dan menyumpulkan sujud. Itu gambaran bahwa dosa maksiat itu yang menjadikan bertambah banyak maksiat, dada kita jadi sempit. Bertambah sempit dada kita, semrawut hidup kita. Wa ala salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla man sha'a minhum illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu. Jadi ada 3 sahabat yang tahu gak melok perang langsung dikucilkan, terus kalau dodone sempit terus dapat kemudian diterima oleh Allah. Demikianlah keadaan orang-orang bertobat dari dosanya akan munculkan tangis karena kebahagiaannya bisa terbebas dari dosa-dosanya. Wa wada'na anka wizrak, apakah Rasul berdosa? Rasulullah sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya maksum. Rasulullah maksum tadi pada waktu anak-anak sudah dibersihkan dadanya. Apa saja amal yang dapat menghapus dosa? Ya, semua amal. Paling tinggi apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalimat tauhid ya. Doa Arafah, doa yang terbaik doa Arafah apa bunyinya? La ilaha
ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Doa napa boten niku doa? Doa khairud doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Bapak baca bismillahirrahmanirrahim itu doa. Doa ibadah. Sak derenge njaluk nyebut nama-nama Allah. Itu doa. Semua ketaatan kepada Allah merupakan sebab untuk menghapus dosa, dan semua ketaatan merupakan jaya yang menerangi hati yang. Ini hadisnya panjang, kita nggak usah bahas ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Berikutnya wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu. Kami tinggikan wa rafa'na, kami tinggikan dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu. Zikir kepada Allah merupakan sebaik-baik amal. Ketika seorang mukmin berzikir kepada Allah, dia akan mengingati hambanya. Jadi ingin diingati sama Allah, ingati Allah dulu. Sebesar kita mengingati Allah, maka sebesar itu pula Allah mengingati kita. Di dalam hadis yang disebutkan ini dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku, dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jadi Bapak Ibu, ini kan zikir berjamaah nih, ngaji, zikir berjamaah. Nama-nama kita disebut Allah di antara malaikat. Pertama kita mengingat Allah dalam bentuk perkumpulan, maka Allah akan mengganti kita di perkumpulan malaikat tadi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kenapa hubungannya alam nasrah laka sadrak? Ini nikmat lapang dada. Bagaimana sudah lapang dada? Bahwa Tuhan angka dosanya harus dihapus dengan amal saleh. Apa berikutnya? Wa rafa'na laka dzikrak. Berzikir kepada Allah. Kalau ini dilakukan, fa inna ma'al usri yusra. Kalau di surat Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Waktu berdiri berzikir, ketika duduk berzikir, ketika berbaring badannya berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikirnya juga berzikir kepada Allah ketika melihat langit dan bumi. Nyambung kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, hatinya juga berzikir. Jadi orang beriman badannya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah, akalnya berzikir kepada Allah, badannya berzikir tadi, maka akan memunculkan jiwa yang mutmain. Ya ayyatuhan nafsul, siapa yang dapatkan jiwa mutmainah? Alladzina yadhkuruna Allah, apa namanya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya peserta yang kesukaran ada kemudahan, sesungguhnya peserta kesukaran ada kemudahan. Ketika dada telah lapang, niscaya segala perkara jadi mudah. Sebab kemudahan perkara itu terwujud dengan zikrullah. Perhatikan pesan Allah dalam peperangan. Apa pesan Allah? Banyak menyebut nama Allah. Ketika ketemu musuh, Allahu Akbar. Pesan Allah juga ketika kita makan, baca sebut nama Allah. Ketika kita makan, bismillah. Kenapa kita menyebut nama Allah? Wa inna ma'al usri yusra, supaya dimudahkan oleh Allah. Ketika kita tidur menyebut nama Allah, supaya tidur kita diberi keberkahan oleh Allah. Setiap aktivitas kita awali dengan menyebut nama Allah, supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah. Fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Perintah Allah agar selesai satu aktivitas, segera beribadah. Kerja nek wae baca ibadah. Atau selesai sholat fardu, ada sholat sunnah. Selesai satu ketaatan, malah mencari ketaatan, dan hidup kita terus fansab, terus fansab. Selesai satu urusan, istirahatnya orang beriman
perubahan dari satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Kalau kadang-kadang merenung ya, kadang ngaji sedino ngoten nggih ping 4 ngoten nggih, lemes nggih. Lah ngomong terus kalau kadang ningali tak ngaji ngoten ya napa nggih. Kadang sedino sampai suwe teng 5 ping 6 ngoten nggih. Ngomong terus nggih. Ya, napa tuh terus sedino suwe kadang nggih kesel. Mana ustaz ngoten hati-hati kan olahraga mak enak-enak cepat kepergian. Karena ngomong terus kok pindah-pindah kan. Maka ada apa model sing monggo diwaos ngoten nggih, dibaca untuk mengatur mau itu, mengatur ritme supaya apa fisiknya terjaga. Makanya Pak Yunan kadang-kadang prediksi Pak Zeni ngoten ning gunung macam-macam nggak sama setiap orang punya solusi masing-masing. Semua nikmat datang dari Allah, maka itu hendaknya pandai bersyukur. Faidah farokta, nek wis mari pandai bersyukur kepada Allah. Wah, ini isi dari surat Al-Insyirah. Ada 3 nikmat, kita juga minta setelah diberikan nikmat itu. 1, lapang dada, dadanya jebar. Yang kedua, kita dihapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita banyak diingati Allah di sisi. Maka dengan 3 nikmat itu, fa inna ma'al usri, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Setiap kesulitan pasti diberi kemudahan. Kadang saat duluran itu sakit rukun, kadang enten saat duluran seperahu tukaran lawan dengan. Tapi kita berharap satu saudara itu jadi rukun. Tapi kuncinya iman, taat kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Wis mari selesai untuk saya kerjakan yang lain. Wa ila rabbika farghab, bersyukur. Begitu selesai hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa atina subul salam wa najjina min zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ja'alna syakirina li'ni'matik muslimina bi aqabiliha wa tima'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.